akan bahas subbab terakhir untuk pertemuan komputasi fisika ya. Yang tidak terasa sudah pertemuan terakhir. Oke, sebelum Miss lanjut subbab terakhirnya, Miss mau memberikan sedikit informasi. Jadi untuk materi UASnya, teman-teman bisa akses resume PPT materinya di sesi ke 13. Jadi di sesi 13 Miss sudah buatkan PPT-nya jadi satu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau buka per sesi dari sesi 8 sampai sesi 13, kalian cukup buka PPT resume-nya di sesi ke-13. Kurang lebih ada 58 halaman aja untuk dipelajari. Kemudian untuk kisi-kisinya Miss juga sudah upload di sesi ke-13. Jadi nanti akan ada 5 soal. Materinya sesuai yang Miss sampaikan, nanti multi loop berarti akan masuk di UAS. Jadi nanti kalian bisa flashback sedikit gimana cara menentukan persamaan dari sebuah sirkuit untuk multi loop gitu ya. Kemudian ada magnetic field satu soal, induksi dan induktansi satu soal, kemudian nanti ada elektromagnetik osilasi dan alternatif current satu soal, kemudian Miss masukkan satu soal tentang lab. Tapi satu soal tentang labnya ini hanya analisis dari grafik yang pernah muncul di lab. Kalian biasanya saat di lab kan diminta untuk nge-run program yang keluar nilai arus dan juga voltage-nya berapa, biasanya gitu kan. Kemudian kalian akan tahu bedanya ketika rangkaian itu seri dan juga paralel seperti apa. Jadi nanti ada sebuah case tadi, nanti teman-teman diminta untuk menganalisisnya. Dan untuk soal-soalnya bisa kalian kerjakan sendiri sebagai latihan. Untuk soal yang Miss tampilkan di slide ini yang Miss keluarkan di UAS tahun kemarin di B27. Ini yang rangkaian multi loop-nya, kemudian ada beberapa contoh lagi. Ini yang Miss keluarkan di tahun kemarin. Jadi nanti teman-teman bisa cek lagi di sesi ke-13 ya. Hari ini kita lanjut ke bab terakhir, alternating current atau arus asli. Oke, karena yang di Zoom banyak, bisa atur kameranya dulu. Oke, jadi di alternating current ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menurunkan si persamaan arus dan juga tegangannya. Tapi sebelum itu ada yang familiar sama alternating current atau arus AC itu apa? Arus AC adalah arus yang bolak-balik. Lawannya ada DC atau direct current. Nah, si arus bolak-balik ini kalau kita gambarkan grafik arus dan juga tegangannya di grafik perubahan terhadap waktu, kita bisa gambar dia berubahnya secara sinusoidal. Jadi ini ada I maksimum, kemudian ada I minimum. Baik I maksimum atau ini ada juga voltage maksimum, ada juga voltage minimum. Jadi bentuknya adalah gelombang sinusoidal. Nah, kemarin kita menurunkan persamaan untuk osilasi elektromagnetik, kemudian kita belajar gelombang. Untuk nilai arus atau I ini pada alternating current tuliskan persamaannya sebagai I kapital, kemudian sin omega T min theta. Nah, I di sini adalah nilai arus, satuannya harus ampere. Kemudian I kapital adalah amplitudo maksimum arus. Berarti P
peak to peaknya, berarti puncak atas dan juga puncak bawah ini adalah amplitudo maksimum dari arus juga harus ampere. Kemudian omega itu adalah frekuensi sudutnya, radian per second. Kemudian T adalah waktu, satuannya second. Theta adalah sudut. Nah, kemudian yang kedua adalah tegangan. Tegangannya kita definisikan sebagai GGL, sehingga GGL-nya GGL-nya adalah GGLM sin omega T, di mana GGL-nya adalah tegangan. Kemudian yang satunya adalah amplitudo maksimum tegangan. Kalau teman-teman lihat, pola persamaan gelombangnya sama. Ada amplitudo, kemudian ada frekuensi sudut. Bedanya, kalau di tegangan nggak ada min theta. Nah, min theta ini adalah fasa atau phase-nya, fasanya. Jadi kalau digambarkan grafiknya, arus ini dia selain akan berubah secara periodik sinusoidal seperti ini, tapi dia juga bergeser fasenya. Jadi misalnya yang pertama, grafik arusnya seperti ini, misalnya ini I maksimumnya. Ketika dia mengalami perubahan fasa, berarti semula gambar 1, ini gambar 2-nya. Nah, misalnya fasanya berubah negatif 90, berarti ini setengah gelombang naik. Nah, ini yang misarsir, gelombang yang ada. Nah, ini adalah gelombang dari gambar 1 yang bergeser sejauh positif 90 derajat. Jadi ini untuk grafik arus. Grafik arus mengalami perubahan fasa. Nah, jadi kalau misalnya digambarkan jadi satu untuk tegangan dan juga arus, ya. Ini nilai I maksimum. Kalau dia fasanya berubah, kita pakai warna biru. Nah, ini adalah perubahan fasanya. Perubahan fasa. Jadi dia bergeser sudutnya awal. Kalau misalnya sudutnya 0, dia bakal tetap. Tapi kalau misalnya dia bergeser 90 derajat atau 127 derajat, nah dia ini akan bergeser ke kanan, ke kanan, ke kanan, atau ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nah, itu untuk si arus. Tapi kalau tegangan, dia hanya berubahnya tuh peaknya atau amplitudonya makin tinggi atau makin rendah gitu. Tapi kalau arus, dia fasa dari sudutnya dia akan berubah. Itu untuk pengantar alternating current. Sebenarnya ada yang cek. Iya, Budi, kata Marcel, AC adalah arus yang bolak-balik. Kalau DC satu arah aja. Iya, benar. Kalau DC digambarinnya gini ya, arus DC T dia searah aja. Ini adalah I gitu. Oke, kita lanjut. Sambil geser kameranya dulu. Atau mungkin mau dicatat dulu yang sedikit ini. Oke, boleh. Jangan lupa attendance ya.
Oke, Miss lanjut ke 3 sit. Nah, setelah kita mempelajari arus dan juga tegangan untuk si arus AC, kita akan pelajari arus dan juga tegangan untuk setiap 3 komponen utama yang kita pelajari. 3 simple circuit. Yang pertama kita belajarnya resistor. Nah, si resistor ini kita pasangkan secara seri dengan rangkaian AC. Jadi ini adalah arus AC yang gambarnya seperti cacing huruf S. Nah, si resistor ini akan punya nilai arus sebesar I. Supaya membedakan dengan komponen-komponen kapasitor dan juga induktor, arus dari resistor ini kita tulis sebagai IR. Begitupun juga dengan tegangannya, berarti VR. Gitu ya. Jadi dalam rangkaian ini resistor punya arus sebesar IR dan punya tegangan sebesar VR. Nah, dari VR ini kita setarakan dengan GGL, sehingga VR kecil adalah V kapital R sin omega T, atau VR adalah GGL maksimum sin omega T. Ini adalah persamaan yang pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Dua persamaan ini untuk mencari tegangan dari si resistor, di mana VR adalah tegangan dari resistornya. Kemudian amplitudo maksimumnya adalah V kapital R atau GGLM. Ini adalah amplitudo maksimum dari tegangan resistor. Satuannya harus volt. Nah, kemudian kalau kita ingat dari hukum Ohm, V sama dengan I kali R, berarti teman-teman kalau misalnya mau cari arusnya adalah I sama dengan V per R. Nah, karena kita lagi ngeceknya adalah resistor, berarti tegangan yang ada di sini adalah tegangan miliknya resistor. Tegangan resistor. Sehingga kalau kita cek I sama dengan VR per R. VR-nya ini kita masukkan persamaan yang pertama. Kita ganti dengan persamaan 1, sehingga I untuk R adalah V kapital R sin omega T per R. Ini ya. Dan nilai yang diskotakin ini VR per R adalah I kapital sebagai amplitudo maksimum arus. Nah, kalau misalnya IR yang ini ditulis jadi persamaan ketiga, kita ubah IR kecil adalah I kapital sin omega T min theta. Oke, ingat kalau misalnya si arus dia akan mengalami perubahan fasa. Berarti di sini min omega T min theta adalah persamaan keempat. 1 dan 2 ini untuk menghitung tegangan di resistor, sedangkan 3 dan 4 untuk menghitung arus di resistor. Nah, case-nya untuk si resistor ini
fasanya adalah 0 derajat, sehingga dia nggak akan mengalami perubahan fasa karena dia nilainya 0. Sin 0 adalah ini kan misalnya omega T min 0, berarti sin omega T aja gitu ya jadinya. Jadi kalau kita gambar grafik dari arus dan tegangan untuk si resistor sini, ini adalah V maksimum dan ini V minimum. Kemudian arusnya dia juga sama, hanya peaknya lebih tinggi. Nah, ini adalah I maksimum dan I minimum. Oke, jadi untuk menghitung resistor arus dan tegangan di resistor, kita awali dengan memasang resistornya ini di sebuah arus AC, sehingga dia akan punya arus resistor dan juga tegangan resistor menggunakan prinsip gelombang. Jadi kita akan punya tegangan di resistor adalah amplitudo maksimum dari resistor sin omega T atau GGL maksimum sin omega T. Dengan konsep hukum Ohm V sama dengan I kali R, maka untuk mencari I-nya adalah VR per R. VR-nya kita masukkan dari persamaan 1, dimasukkan di sini V kapital R sin omega T per R, jadilah persamaan untuk si arus miliknya resistor. Jadi kalau digambarkan grafik arus dan tegangan si resistor ini ketika diberi arus AC, jadinya peaknya yang paling tinggi itu adalah I disusul dengan si tegangan. Karena untuk si resistor fasenya adalah 0, gitu ya. Jadi dia nggak mengalami perubahan atau bergeser berapapun untuk si arusnya ini. Gitu. Kalau gambar yang lebih bagus, kalian bisa lihat di slide. Nah, ini gambarnya agak lebih oke, gitu ya. Jadi nilai yang warna hijau untuk arus, yang orange itu untuk si tegangan. Gitu. Oke, ini nggak ada penghapus ya? Bes. Tadi di sebelah mana? Tadi ada di lantai. Oke, kalau si resistor udah, kita akan lanjut ke kapasitor. Ini videonya aku nggak mau. Miss geser dulu. Kamu bisa marah. kameranya. Udah 20 detik Oh ya. iya. Oke, konsepnya sama. Kita akan pasang si kapasitor ini, kapasitor plug sejajar dengan rotasi sirkuitnya C di arus bolak-balik ini ya. Nah, karena si kapasitor ini kalau teman-teman ingat, dia kan ada dua plat. Plat yang satu muatannya negatif, kemudian plat yang kedua muatannya positif yang mereka di kasih jarak sebesar R gini ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari berapa muatannya atau Q pada kapasitor itu adalah nilai dari C dikali V-nya. Nah, karena di sini berhubungan dengan kapasitor berarti V kali C atau VC. Nah, untuk si kapasitor kita akan punya arus. Untuk membedakan dengan resistor berarti si kapasitor ini ketika diberikan arus AC nilai arusnya adalah IC. Kemudian tegangannya juga VC, gitu ya. Jadi arus kapasitor dan juga tegangan si kapasitor. Nah, untuk tegangan kapasitor
berarti sama, yaitu tegangan amplitudo maksimum tegangan untuk kapasitor sin omega T. Ya, jadi untuk persamaan kapasitor, kemudian resistor itu untuk tegangannya sama, hanya saja beda kita kasih simbol VC dan juga VR di sana. Nah, VC-nya nilainya ditulis VC adalah tegangan kapasitor, V kapital C amplitudo maksimum kapasitor. Oke, nah ketika Q adalah C dikali VC, VC-nya ini kita ganti dari persamaan yang kelima. Bisa sampai 4, ini berarti persamaan kelima. Sehingga QC-nya adalah C dikali dalam kurung V kapital C sin omega T. Ini ya. Nah, kalau teman-teman ingat juga, arus itu adalah perubahan muatan terhadap waktu, ya. Perubahan muatan terhadap waktu. Nah, sehingga kalau kalian punya QC, berarti otomatis cari I-nya, kita tinggal turunkan sekali si QC ini. Berarti ditulis D per dt dari QC, sehingga I-nya adalah ddt dari C V kapital C sin omega T. Nah, turunan dari sin adalah cos, turunan dari omega T adalah omega. Berarti I-nya adalah C V kapital C cos omega T dikali omega, ya, sehingga I-nya adalah C omega VC cos omega T. Ini persamaan yang keenam. Kita sudah punya nilai tegangan. Ini tegangan untuk kapasitor dan ini untuk arusnya si kapasitor. Nah, tetapi si kapasitor ini dia punya kemampuan untuk menghambat arus yang ada. Kalau misalnya resistor, komponen resistor kan itu dia komponen pasif yang bisa menghambat laju dari arus. Nah, ini si kapasitor juga punya kemampuan seperti itu. Nah, makanya di sini yang diskotakin omega sama C. Ini C dikali omega itu sama dengan 1 per XC, di mana 1 per XC ini adalah kapasitif reaktan. Nah, kapasitif reaktan ini adalah kemampuan si kapasitor ini untuk menghambat dari arusnya atau resistansi miliknya dari kapasitor, gitu ya. Resistansi kapasitor. Sehingga kalau misalnya C kali omega itu adalah 1 per XC, maka XC-nya adalah 1 per C dikali omega, atau di sini omega kali C, ya sama. Omega dikalikan C. Nah, dari persamaan XC sama dengan 1 per omega C, kalian bisa masukkan di sini. Sehingga persamaan 5 menjadi yang awalnya I sama dengan C omega V kapital C cos omega T, maka I-nya menjadi VC per XC cos omega T. Mana? Oh, ini ya, VC per XC cos omega T. Nah, ini kita keep dulu. Kemudian ingat bahwa arus itu mengalami perubahan fasa.
omega T itu akan sama dengan sin omega T plus 90 derajat atau sin omega T min theta atau sin omega T min theta. Sehingga persamaan yang di sini menjadi I sama dengan VC per XC sin omega T min theta atau I sama dengan I kapital sin omega T min theta. Ini adalah nilai dari amplitudo maksimum arus. Amplitudo maksimum arus. Oke, kalau disulang, jadi kapasitor ini disusun dari kelas sejajar, dia muatan negatif dan muatan positif dijauhkan sejauh R. Jadi nilai muatannya adalah C, kapasitas kapasitor dikali dengan tegangan. Kemudian kita ingat konsep arus adalah muatan yang bergerak atau berubah muatannya terhadap waktu. Sehingga nilai tegangan si kapasitor ini adalah V kapital C sin omega T. Kalau misalnya kita masukkan nilai VC atau V tegangan kapasitor ini ke persamaan C kali VC, persamaannya akan menjadi C dikali V kapital C sin omega T. Kalau diturunkan sekali, kalian dapat nilai arus. Dengan konsep resistansi di kapasitor, kalian akan dapat nilai arus di persamaan yang ke-7 dan 8. Oke? Nah, dari sini, dari persamaan 7 dan juga 8, kalau si resistor itu fasenya 0, kok nggak bergeser? Nah, kalau si kapasitor itu fasenya min 90 derajat. Ya. Phase dari kapasitor adalah min 90 derajat. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, ini misalnya grafik untuk tegangan. Oke, yang warna biru untuk si arus. Nah, arusnya di situ min 90, berarti nggak bisa ke atasnya geser setengah. Nah, ini adalah I maksimum. Ya ini ya, awalnya kan dia atasnya ini ya 1. Kita aksir, bawah kita aksir. Dia bergeser min 90 derajat. Ini adalah grafik arus dan tegangan untuk kapasitor. Oke, boleh silakan ditulis dulu teman-teman. Sebelum dilanjutin ke yang induktor yang terakhir. Sampai kapasitor kita udah ada 8 persamaan ya. Jadi yang dipakai yang kasih nomor persamaannya. Sambil jangan lupa yang masih bisa attendance. Untuk attendance.
yaitu induktor. Sama treatmentnya untuk resistor dan kapasitor. Si induktor ini kita beri arus AC, berarti si induktor juga akan punya arus miliknya induktor sebesar IL dan tegangannya induktor sebesar VL. Sini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tuliskan tegangannya itu sama dengan resistor dan kapasitor, berarti tegangan induktor adalah amplitudo maksimum tegangan induktor sin omega T. VL-nya adalah tegangan induktor, kemudian V kapital L adalah amplitudo maksimum induktor. Oke, nah kemudian kita mulai, selain VL adalah V kapital L sin omega T, ini persamaan ke-9. VL kecil adalah di sana L dikali DIL per DT. Ini ya. Ini. Jadi kalau kita mau masukkan cari nilai DI-nya atau nyari nilai I, berarti DIL per DT sama dengan VL per L. Sedangkan VL-nya ini kita dapat V kapital sin omega T, sehingga DIL per DT adalah V kapital L sin omega T per L. Untuk mencari I, kita harus integralkan. Jadi jika DIL per DT adalah V kapital L sin omega T per L, maka IL terhadap T-nya adalah integral dari VL per L sin omega T terhadap DT, sehingga IL-nya adalah VL per omega L cos omega T, ya. VL per omega L cos omega T. Oke, ini persamaan yang ke-9, ke-10. Oke. Kalau misalnya si induktor memiliki resistansi ini ya, resistansi kapasitor, maka si induktor juga punya resistansi induktor. Disebutnya sebagai XL. XL adalah omega dikali L sebagai induktans reaktan, atau di situ tulisannya induktif reaktan atau resistansi induktor. Nah, sehingga di sini persamaannya kita bisa tulis IL adalah VL per XL cos omega T. Nah, karena si arus ini mengalami perubahan fasa, treatmentnya sama seperti kapasitor, berarti IL-nya adalah VL per XL sin omega T min theta, itu dengan nilai FL per XL ini adalah I, sehingga IL-nya adalah I kapital sin omega T min theta. Ini persamaan yang ke-11 dan 12. Untuk si fase dari induktor itu nilai fase induktor adalah positif 90 derajat. Kalau kita gambarkan grafiknya, ini misalnya untuk tegangan, maka untuk nilai arusnya karena bergeser 90 derajat, nah kurang lebih gitu, ini adalah
adalah I maksimum. Jadi dia ada pergeseran fasanya positif 90 derajat. Ini untuk induktor. Ada 12 persamaan. Sebenarnya ada persamaan banyak lagi, tapi nggak Miss turunkan ya. Loh, di mana? Kok nggak ada? Sebentar. Nah, yang ini persamaan ini nanti juga jangan lupa kalian ingat lagi ya. Oke. Silakan ditulis dulu sebelum Miss berikan contoh soal. Atau mungkin biar kalian gak ngantuk soalnya kalian yang mengerjakan. Tidak. Miss coba nomor 1 dulu. Nanti teman-teman yang lain. Yang ini sudah ditulis atau dari foto? Kalau kalian ingat minggu kemarin Miss nurunin banyak persamaan juga, terus minggu ini juga akan banyak. Tapi nanti nggak akan semuanya Miss masukkan ke ujian ya. Khusus yang Miss masukkan ke ujian itu impedansi. Impedansi yang baru akan kita pelajari setelah nurunin banyak persamaan. Miss bahas yang nomor 1 ya. Bisa dulu. Oke. Soal yang pertama. Gambar A, resistansi R adalah 200 ohm. Oke, resistansinya 200 ohm dan perangkat ideal bolak-balik sinusoidal beroperasi pada amplitudo, berarti EM atau V kapital M-nya adalah 36 volt.
Kemudian frekuensinya 60 Hz. Pertanyaannya yang A, berapakah beda potensial P kecil r sebagai fungsi waktu dan berapa amplitudenya? Amplitudo V kapital R. Kita mulai kerjakan untuk persamaan VR. VR adalah V kapital R sin omega T. Karena di sini mereka mintanya sebagai fungsi waktu, berarti jawabannya adalah sebuah persamaan. Nah, kalau misalnya VR-nya atau amplitudo maksimumnya ada 36, tinggal kita masukkan VR adalah 36 sin omega T. Nah, di soalnya kita mendapatkan informasi frekuensinya. Jadi si omega ini dapat dicari dengan omega adalah 2πf. Sehingga omeganya adalah 2 dikali 3,14 dikali 60. Sehingga omeganya adalah 120 dikali 3, 360. 14 kali 12 berapa? 378 1.200, sekitar segitu ya. Hitung aja, tak salah. Dikali 3,14 dikali 60 376,8 376,8. Omega ini satuannya adalah rad per second. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat omeganya, tinggal ditulis VR adalah 36 sin dalam kurung 376,8 T. Ini ya. Nah, kalau misalnya T-nya diketahui, misalnya saat T sama dengan 0, berarti VR-nya adalah 36 sin 0. Kemudian kalau misalnya T-nya sama dengan 1, berarti VR-nya adalah 36 sin 376,8. Nah, kalian menghitungnya ini dalam bentuk radian. Hitung dalam bentuk radian, RAD, radian. Gitu ya. Jadi jawaban yang pertama untuk beda potensialnya adalah 36 sin 376,8 T. Kalau misalnya VR-nya adalah 36 sin 376,8 T, berarti 36 ini berperan sebagai amplitudonya. Amplitudo dari tegangan. Jadi jawabannya 36 sin 376,8 T dan juga 36. Itu untuk yang A. Kemudian yang B, arus pada resistansi dan amplitudo arusnya, berarti IR. Nah, IR-nya kita bisa balik ke slide sebelumnya. IR bisa didapatkan dari V kapital R per R sin omega T. Sin omega T-nya kita berarti omeganya pakai 376,8, R-nya 200, berarti IR adalah 36 dibagi 200 sin 376,8 T. Ini sehingga IR-nya adalah 36 dibagi 2, 18 bagi 100. 0,18 sin 376,8 T. 0,18-nya ini sebagai I kapital atau arus amplitudo
Mana? maksimum Mananya yang tetap jelek? arus. Nah, ini untuk jawaban A dan juga B dari soal nomor 1. Nah, kalau kalian lihat angkanya untuk amplitudo EM-nya dan juga EM di induktor dan kapasitor itu 36. Jadi, kalau yang untuk nomor 2A dan 2B dan 3A jawabannya itu sama. Jadi kalau V kapasitor itu kan V kapital kapasitor sin omega T. Kalau V induktor berarti V kapital induktor sin omega T. Ini kan? Kebetulan V kapital sama V kapital miliknya kapasitor dan induktor sama-sama nilainya 36. Berarti dia persamaannya 36 sin 376,8 T. Jadi jawaban yang 2A dan 2B, 2A dan 3A itu sama. Gitu. Nah, sekarang tugas kalian 2B sama 3. 2B dan 3B. Miss akan spin 2 orang. Silakan dikerjakan. Ada 2 soal ya. Kalau jawabannya sama berarti harusnya sama dong. Terus gunanya ada ini soalnya buat soalnya apa cuy? Ya IM 36.